Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Bincang Kalbar. Pada hari ini kita menghadirkan salah satu figur Kalbar yang cukup lama berkecimpung di berbagai bidang, dan terakhir Bapak saya kenalkan dulu. Di sini ada Bapak Agus Priyadi. Beliau adalah Ketua Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat periode 2012 sampai 2002, betul Pak ya? 2022. 2022. Jadi 10 tahun ini. Ya. Saya kira ini selain banyak pengalamannya, tentu lebih banyak pengetahuan tentang seluk-beluk apa yang terjadi di pemerintahan Kalimantan Barat gitu. Tentu tidak afdol kalau Bapak Agus ini tidak menceritakan secara singkat gini. Setidaknya pengalaman Bapak Agus selama 10 tahun dalam menjalankan tugas sebagai Ombudsman Kalbar gitu. Silakan Bapak Agus ceritakan sedikit biar setidaknya juga di luar sana mengerti Ombudsman itu apa gitu. Karena kan ini juga lembaga yang kalau lagi ramai baru kelihatan nih gitu. Gitu. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Bang Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini saya diminta sebagai narsum Ya, siap. menjelaskan yang pertama adalah terima kasih ya. Saya sejak 2012 hingga 2022 sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, jadi selama 10 tahun memimpin Kalimantan Barat. Banyak suka dukanya, tapi kalau dibilang banyak sukanya ya, karena memang Ombudsman ini adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Pelayanan publik. Sehingga dia sebagaimana Undang-Undang Pelayanan Publik 25/2009, kemudian Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman itu, Ombudsman diamanahkan dalam rangka tugas utamanya itu adalah mengawasi, melakukan perbaikan pelayanan publik, mengawasi terjadinya maladministrasi, dan melakukan pembinaan, pengarahan, pendampingan agar pelayanan publik di Kalimantan Barat khususnya ini mengalami perbaikan. Ada bahasa kita ini adalah pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Barat. Nah, selama 10 tahun itu lebih kurang kami ada bidang namanya bidang riksa, saya menangani lebih kurang 1920 kalau tidak salah laporannya ya. Kemudian juga yang kedua ada kami bidang pencegahan. Pencegahan itu adalah untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Nah, di bidang lain ada yang namanya kami melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Jadi dari seluruh kabupaten kota, provinsi di Kalimantan Barat itu setiap tahun kita melakukan pendampingan, bagaimana mereka seluruh ASN dan kepala daerah itu terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan publik. Oh, berarti di Ombudsman ini tidak hanya menerima laporan ketika terjadi maladministrasi, tapi juga jemput bola menilai ke daerah-daerah begitu ya Pak? Ada tidak hanya menerima laporan, Iya. tapi juga melakukan pencegahan terjadi maladministrasi. Nah, pendampingan yang dilakukan itu adalah sangat berguna karena memang dari kawan-kawan ASN dan kepala daerah sendiri itu ada yang masih belum familiar dengan Ombudsman, ya. Tetapi di sini amanahnya ini sampai dengan di tahun 2022 akhir itu kalau tidak salah Kalbar itu menerima 361 laporan ya. Dan sekarang cukup banyak. Ya, cukup banyak dan sekarang sudah lebih di tahun 2024 itu bahkan angka terakhirnya sampai 400 laporan yang bisa mereka selesaikan setelah pengganti kami. Jadi meningkat laporan. Nah, bidang-bidang yang menjadi tugasnya itu terutama adalah bidang pelayanan publik. Kalau sekarang ini banyak laporan itu dari segi pertanahan. Oh, jadi di pertanahan juga lapornya bisa ke Ombudsman? Bisa. Laporan pelayanan publiknya bisa. Ya? Jadi kalau untuk bidang pertanahan ini biasanya adalah pembuatan sertifikat, penerbitan sertifikat yang sudah terlalu lama sampai ada yang 2-3 tahun belum selesai itu.
karena memang kendalanya di kantor pertanahan juga bahkan sampai tidak tahu kemana berkasnya ini Iya, iya, sampai iya. kemudian ada yang terjadi tumpang tindih, salah plotting, ya ada perkara yang banyak macam lah kalau yang pertanahan. Tapi pertanahan itu agraria itu menempati ranking pertama di Kalimantan Barat. Memang ini, pengalaman saya pribadi juga Pak Agus, bahwa kita itu kalau mengurus yang urusannya di kantor publik, Ya, itu selalu buat agak jengkel gitu, agak jengkel gitu. iya, Kadang-kadang bukan hanya antrinya, tapi kadang tidak jelas nih, kita ngantri ini mau ngapain, kadang begitu. Mau lapor kemana kalau ke iya, ombudsman terlalu jauh gitu. iya, Tahu kita kadang hanya protes entah di media sosial, iya, protes di misalnya yang dekat ya iya. bupati pun sekedar media sosial. Jadi memang cukup sulit. Jadi memang ombudsman ini cuma sampai tingkat provinsi gitu ya, tidak sampai ke kabupaten kota misalkan begitu. Sementara ini sampai di provinsi karena memang anggaran pemerintah kita kalau sampai kabupaten kota itu kan cukup besar ya. Oh iya, iya. Sangat besar. Begitu Bang Supri. Tapi emang saya kira kalau ombudsman ini kehadirannya justru kalau melihat kondisi pelayanan publik Indonesia, Ya, ini kan saling klaim kadang-kadang. Yang survei dari pemerintah katanya pelayanannya bagus, ya, kepuasannya betul. meningkat, macam-macam. Tapi kalau yang kita rasakan di tempat-tempat pelayanan publik selalu ada saja gitu. Entah di rumah sakit, di Ya, Dukcapil betul. atau di mana selalu ada gitu. Jadi selama periode yang dipimpin oleh Pak Agus, di pertanahan yang paling banyak gitu. Dia paling banyak memang karena bisa jadi karena gini ya, di kantor pertanahan itu memang dari terutama juru ukurnya sangat kurang. Karena juru ukur ini kan ujung tombak kantor pertanahan dimanapun. Orang melakukan validasi, orang melakukan penerbitan sertifikat, itu pertama juru ukur. Ya, juru ukur, juru gambar itu kurang. Idealnya di satu kantor BPN atau kantor pertanahan itu antara 75-100. Ideal itu. Karena berkas saja satu hari itu kalau di Kota Pontianak bisa 50 sampai 100 masuknya. Kapan ngukurnya Cukup kalau cuma banyak. Iya, 15 iya, 17 iya. orang? Nah, itu persoalan. Nah, di tingkat negara sekolah pertanahan kita ini cuma satu yang di Jogja itu alumni satu tahun cuma 200 orang. Lah kapan mau mendapatkan juru ukur? Sehingga dipakai sekarang namanya juru ukur surveyor berlisensi, tapi dia sistem kontrak. Oh, semacam pihak Itu ya ketiga itu begitu. lebih beresiko karena apa? Ketika dia selesai kontrak nggak diperpanjang lagi, kemudian dia pindah selama 3 tahun, hasil ukuran itu kalau bermasalah mau cari siapa? Dia sudah Iya, antah iya. berantah di mana tempatnya. Itu persoalan itu. Sehingga memang negara secara kurang berpihak terhadap pelayanan di kantor pertanahan ini dengan menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas dan banyak. Begitu juga peralatannya. Harusnya sekolah-sekolah pertanahan ini diperbanyak sehingga Iya, alumninya cepat diserap, bisa membantu di sangat banyak membantu. daerah Juru karena ukur kan ini terutama. cukup luas Iya. gitu, cukup luas Jadi kalau di wilayahnya. pertanahan itu kita di loket lancar, nah selebihnya antah berantah. Antah berantah. Loket sangat cepat, bagus di loket. Masuk setelah itu udah antah berantah. Jadi selain di BPN misalkan, ketika periode kepemimpinan Pak Agus ini, lembaga mana lagi yang sering ditangani gitu? Bukan hanya dilaporkan, tapi sekarang yang ditangani oleh Ombudsman Kalbar ini. Eh, Kalau biasanya ada 5 besar ya, Pemda, kepolisian, kemudian ada BUMN ini sudah posisinya tukar begitu aja dia apa namanya bertukar tempat aja. Pemda, Pemda dari manapun, provinsi, kabupaten, kota, kemudian pertanahan, kepolisian dan BUMN, BUMD. Itu 4 BUMD. besar itu ya bertukar posisi. Oh, Tapi biasanya agraria nomor 1 itu. Kalau Pemda itu biasanya soal pelayanan, perizinan, atau ada masalah bangunan yang harusnya ditertibkan oleh Satpol PP, tapi tidak nggak ditertibkan, begitu ditertibkan. ya. Iya, iya. Nah, Pemda juga begitu ya, ada kalanya ketidakberanian mengambil risiko. Contohnya apa itu, Pak? Misalnya bangunan karena IMB-nya sudah tidak ada,
kemudian SPKM-nya sudah tidak ada, itu tak berani untuk membongkar. Padahal dalam regulasi ya kalau ada laporan masyarakat itu wajib untuk dilakukan pembongkaran. Itu peraturan regulasi. Tapi tidak berani mengambil resiko. Iya, ya, ini cukup cukup anu juga ini. Akhirnya tidak selesai-selesai. Terus rakyat mau mengadu kemana lagi? Gitu. Mengadunya kita yang bingung Iya. biasanya begitu. Apalagi kalau ada arogansi pimpinan. Nah itu repot itu. Wah, susah itu. Sehingga yang jadi masalah adalah selalu dibilang kalau tidak selesai di sini Pak, lakukan upaya hukum. Kan tidak gampang menggugat itu. Ini kalau sekarang Pak Agus ini kan 2012 sampai 2022. Jadi ada rentang 2023, 2024, 2005, 2025 sekarang ini. Iya. Kira-kira ada peningkatan atau enggak gini Pak? Apakah Bapak masih mengamati atau tidak gini? Baik, kalau soal mengamati, nah ini karena sekarang sudah kita tidak ke situ ya. Iya, Kita iya. sudah ke kembali ke profesi sebagai pengacara advokat. Tetapi ini soal peningkatan pelayanannya ternyata kita tidak lepas dari regulasi dari secara nasional. Contoh soal LPG. LPG. LPG itu ditabung 3 kilo itu kan tertulis jelas tuh. Hanya untuk masyarakat miskin. Itu iya, jelas, sangat jelas. Tapi ternyata warga yang bukan miskin juga beli. Nah itu penegakan peraturan. Sehingga yang jadi anehnya adalah ketika penegakan peraturan itu pertama, siapa yang harus ditegakkan nih? Yang tidak boleh konsumsi kan berarti orang yang mampu. Orang yang mampu. Oke, yang mampu itu artinya apa? Bagaimana kalau kita bilang seluruh ASN itu sudah mampu karena dia dijamin oleh negara? Berarti seluruh ASN tidak boleh beli tabung, karena di situ tertulis hanya untuk miskin. Tabung melon kalau Melon. kawan-kawan. Berarti kan ada TNI, Polri, BUMN, BUMD, ASN, ya. Mestinya itulah yang ditegakkan dulu peraturan. Para abdi negara ini jangan beli gitu loh. Tapi lagi-lagi budaya malunya mana? Karena sebetulnya LPG itu dihitung karena untuk rakyat miskin, orang tidak mampu. Tertulis di situ hanya untuk masyarakat miskin. Orang miskin itulah yang didata. Sudah ditambahkan sekian persen. Tapi yang mampu ikut beli. Bagaimana kita mau bicara soal pelayanan yang tinggi. Sementara anaknya dia bekal sekolahnya 10.000. Anaknya pakai motor. Mampu nih. Rata-rata ASN ini pasti mampu. Karena apa? Digaji oleh negara. Ya, Berarti ASN, TNI Polri, BUMN, BUMD itu tidak boleh. jadi kalau menurut Pak Agus ini kan ada kesenjangan lah, saya Ya. kira begitu. Ini kalau di pelayanan publik atau pos pengurusan lainnya ini yang kurang di mana? Apakah sistemnya udah cukup atau yang menjalankannya ternyata yang tidak maksimal? Atau sebaliknya, yang menjalankan sudah berusaha tapi ada saja celah untuk sistem. Satu hal di kita dalam pelayanan publik ini, seberapa mampu pemerintah untuk mengawasi itu pasti tidak mampu. Pasti tidak mampu. Kita kembali contoh LPG itu mentalitas aparatur negara ini nol. Iya, saya kira kan Indonesia ini secara umum atau di Kalbar, ini kan secara pelayanan publik, Ya. membantu mulai Iya. aplikasi Iya, berkembang dan betul. sebagainya yang membantu Iya. banyak. Tetapi kalau kita lihat juga, kita di media sosial itu banyak sekali keluhan-keluhan gitu, Ya. banyak sekali keluhan. Bahkan ini yang menjadi kadang-kadang orang itu malas mengurus apa-apa gitu. Iya. LPG yang punya uang titip aja ngasih uang, kadang-kadang begitu. Iya, Bang Sukri, contoh LPG itu jelas tertulis ya. Jelas sebenarnya. Hanya untuk masyarakat miskin. Dan didata lewat kakak. Iya, Kalau kan beli. jelas ya. Jelas Hanya sebenarnya. untuk masyarakat miskin. Nah, bagi yang mereka mampu, ASN, TNI, Polri, BUMN, itu enggak ada lagi rasa malu itu. Yang lain juga, dia ikut juga. Iya. Akhirnya kelangkaan itu disebabkan salah satunya adalah itu. Peraturannya sudah bagus, ditulis. Ternyata apa? Enggak, itu dicuekin. Budaya untuk malu itu enggak ada. Nah, sebagai pelayanan publik mestinya ini bisa ditegakkan oleh kepala daerah. Karena dia bisa kumpulkan itu, bisa. Nanti kalau kepala daerah, ini bukan tugas saya, tugas Anda karena apa? Menegakkan orang-orang di bawah Anda yang bandel-bandel itu, dikumpulkan. Ayo kita kumpulkan apa? Ini melon hanya untuk orang miskin. Bahkan saya sudah ada fatwanya kan.
Iya, iya. Sekelas fatwa pun tidak diperhatikan, berarti satu, itu namanya, kalau dia muslim, dia zolim itu. Mengambil jatah orang miskin. Bukan satu kan, kalau melon, 3-4 dia punya di 3, 4 rumah. satu hari. Buat cadangan. Itu 1 bulan dapat 4 Iya, sekalian. kami di rumah itu sejak pemberlakuan melon etapa pertama, dulu ada pembagian tuh. Sejak melon pembagian pertama kami tidak pernah pakai, karena apa? Sudah tertulis. Jadi budaya gengsi, nah ini sekarang kita mau kembangkan positif. Budaya gengsi bagi yang mampu untuk menggunakan melon 3 kilo itu harus dikembangkan. Ya memang kalau kita lihat di ya tetangga-tetangga lah, sebenarnya ya cukup mampu sebenarnya. Iya. Tapi memang kadang-kadang yang lebih dekat, lebih mudah ada di warung. Murah. Murah lagi kan gitu. Subsidi itu dipakai negara dalam rangka memberikan kepada yang tadi kelompok miskin, marginal. Iya, tapi kayak kemarin kan kita lihat sendiri ketika ada mau dirapikan, mau di Marah kan ada orang. gelombang protes lagi, gelombang Nah, protes. bagaimana kita mau bicara kemajuan bangsa sementara budaya malu untuk tidak menggunakan LPG itu enggak bisa setiap orang. Ternyata enggak gampang itu. Iya, banyak sekali Pak Agus. Tidak hanya di sektor itu, misalkan di kantor-kantor publik lain, Ya, di pajak misalkan, pajak itu mau bayar, orang-orang banyak yang, kita mau bayar nih, kita mau aja bayar sulit. itu aja sulit. Aja sulit gitu. Kadang-kadang padahal kita sudah lihat sistem mulai Iya, dikembangkan, iya. aplikasi lewat online, lain sebagainya. Tapi selalu kadang-kadang sulit juga memang. Iya, jadi bagaimana mengubah yang sulit menjadi mudah, dimudahkan, mudah makin mudah. Sekarang yang bisa dimudahkan hanya nyetor tunai. Nah itu bang, setor tunai gampang. Nah itu kan enggak perlu ribet, orang nunggu akhirnya enggak apa-apa lah, yang penting kita setor tunai. Karena di bank tertentu juga nyetor itu harus ngantri. Orang nyetor duit kok ngantri ngapain sih gitu loh. Makanya setoran tunai itu adalah inovasi. Sekarang begini Pak Agus, ini kita geser sedikit. Selama Pak Agus ini memimpin Ombudsman Kalbar, ketika menegakkan ada yang pelaporan, kemudian sudah jelas masalahnya di mana. Ketika akan ditegakkan hukumnya gitu, tantangan apa biasanya yang menghambat ini? Apakah ada yang menghalangi atau ada yang apa begitu? Kalau dia biasanya cara pemerintah daerah atau terlapor lah dalam hal ini siapapun dia untuk melaksanakan hasil kesepakatan. Contoh kantor pertanahan itu misalnya targetnya 2 minggu itu bisa molor. 2 minggu alasannya banyak macam tuh, yang inilah yang itu ya. Jadi sehingga membuat masyarakat, loh katanya 2 minggu Pak, ini sudah sampai 2 bulan belum. Tapi kalau ombudsman ini tidak punya kekuatan hukum ya dalam menegakkan ini atau hanya merekomendasikan atau bagaimana? Kita di Ombudsman sebetulnya kalau menegakkan pasal-pasal sanksi bisa habis ASN. Karena di pasal-pasal 54 sampai 58 Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik itu 54 sampai 8 itu bisa habis. Bisa habis PNS karena apa? Bisa dipecat tanpa permintaan dia sendiri. PTDH sering itu kalau kita tegakkan ya. Berarti bisa sebenarnya. Sangat bisa. Bisa ya. Sangat bisa. Tapi kalau kita tegakkan bisa habis orang kantor BPN, kantor pertanian bisa habis. Karena di sana kan malnya sering lambat itu ya, bisa habis. Apalagi di Kalimantan Barat mungkin kasus pertanahan agraria ini cukup. Misalnya yang tadi 2 minggu ternyata 2 bulan kita bikin rekom kepada atasan untuk memberikan sanksi. Habis itu bisa habis. Jadi kalau ini tidak dibenahi dan tidak segera menjadi baik, ini kan rakyat juga sulit. Mengurus apa-apa, dimintanya taat, tapi sekali mau diurus ribet. Jadi lebih baik nggak ngurus begitu. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Pak Agus. Ombudsman ini dalam menjalankan tugasnya ini bergerak sendiri atau ada mitra sebenarnya Pak Agus? Selain ombudsman ini ketika menjalankan tugas ada mitra-mitranya gitu. Kalau penegak hukum kan udah ada kejaksaan, ada kepolisian, dan lain sebagainya. Kalau ombudsman ini yang ngurus pelayanan publik ini ada mitranya enggak sebenarnya? Kalau dibilang mitra memang ya mitra, tapi enggak dalam artian mitra yang seperti
DPR, Komisi 2 mitranya apa gitu, Iya, bukan iya, gitu iya. dia. Dia lakukan pengawasan. Jadi mitranya itu adalah dalam rangka supaya kepala daerah, ASN, BUMN, TNI Polri itu melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Itu yang dimaksud dengan mitra. Bukan artinya seperti eh, Komisi 2 dengan pemerintah, bukan. Pemerintahan, iya, Bukan, iya. bukan dalam artian begitu. Dia adalah dalam artian mitra ini dalam rangka sama-sama kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat yang berkualitas. Nah, dalam hal itu maka apa yang menjadi kewenangan tugas pokoknya ombudsman itulah sebetulnya kalau dijalankan tadi, maka apabila ditemukan ada namanya istilah maladministrasi. Maladministrasi itu yang tindakan-tindakan menyalahgunakan wewenang, pelayanan berlarut. Dan itu sebenarnya kalau amal administrasi tidak pidana gitu sebenarnya ya. Enggak dia. Kecuali memang Ya, soal memasukkan administrasi ya, admin pelayanan saja seperti ya. contoh tadi tuh, pelayanan di kantor pertanahan yang harusnya terhitung pelayanannya SOP 2 Iya. minggu menjadi 2 bulan atau bahkan 2 tahun. Oh iya, iya, iya. Kalau Ya. udah ini kelamaan sama-sama lupa biasanya tuh. Iya, jadi nah, ketika terjadi itu ternyata masyarakat ini juga apa ya namanya, enggak nyaman untuk melapor, takut untuk melapor, bahkan dia takut untuk tidak dilayani. Karena seringkali di kantor BPN itu bilang juga, "Kenapa Bapak lapor-lapor ombudsman?" Ah, itu salah juga itu. Itu salah karena apa? Masyarakat itu di pasal 18 Undang-Undang 25 itu haknya untuk melapor. Iya, iya. Karena pelayanan itu tidak baik. Bayangkan di situ kami melayani dengan hati apa segala macam, begitu dilaporkan kepada masyarakat karena lambatnya buat sertifikat, oh ngomel dia. Kan santai Iya, aja iya, iya. sebetulnya, mohon maaf Pak, mari kita selesaikan. Ini bagaimana? Jangan bilang kenapa lapor-lapor. Ya dilaporkan karena sudah 2 bulan lebih yang tadinya 2 minggu. Ini ada apa, Pak? Kalau dikritik malah ngomel kenapa ini Jadi pejabat-pejabat pelayan publik ini? satu karena begitu apa tuntutan pekerjaan ya, Iya, tuntutan iya, iya. pekerjaan. Nah yang kedua, seringkali ini karena dia PNS, dia merasa di situ dia punya strata sendiri di masyarakat. Oh, Saya begitu. PNS nih, punya gaji tetap, punya yang bagus. Ndak diposisikan bahwa kamu itu pelayan masyarakat. Karena gini loh, asal katanya PNS itu kan dari negeri sana public servant. Anda itu pelayan, Pelayan, itu dia pelayan. kan pelayanan jadi ya. Anda itu pelayan masyarakat. Ditambah pelayanan, jadi runtuh anunya. Tapi kalau public servant, sekarang macam-macam, PNS jadi ASN, aparatur ASN. sipil negara, dulu pegawai PNS, pegawai negeri sipil. Tapi basicnya dia adalah pelayan. Pelayan masyarakat. Kenapa? Nah, jangan mereka merasa berbalik. Lalu masyarakat yang ditekannya. Jadi malah merasa di atas. Merasa sebetulnya menjadi Nah, PNS itu adalah menjadi pelayan. Adaannya. Ini yang menjadi kunci sebenarnya yang Pelayanan diterapkan. publik hanya dibuang jadi pelayanan pelayan. Jadi dia harus melayani publik dengan mentalitas dia. Apa seperti orang masuk ke dalam bank. Silakan Bu, apa yang bisa kami bantu? Enak kan? Iya, sebenarnya juga sudah ada Iya. ininya apa namanya? Nah, kesadaran sebagai pelayan publik ini yang harus ditingkatkan, bukan tidak ada, tapi harus ditingkatkan. Ini yang sering kita ajak. Figur pemimpin daerah itu penting. Selalu mengingatkan Anda itu pelayan publik. Pelayan. Kalau pelayanan itu kan aksinya, tapi individunya, saya ini pelayan publik. Berarti memang seharusnya pemimpin daerah terus lebih dekat dengan ombudsman biar Iya. pengawasannya intens. Dari banyak gitu pengalaman kan. ketika seorang kepala daerah dekat dengan ombudsman dan selalu menghadirkan ombudsman dalam acara-acara, itu memberikan efek pelayanan publik yang lebih baik. Coba kamu lihat tuh apa saran ombudsman, laksanakan gini. Saya enggak tanggung jawab nanti kalau kalian ABC. Itu menjadi enak ya. Nah, kesadaran kepala daerah untuk mengawal pelayanan publik itu sesuatu hal yang kedepannya harus lebih baik. Ingat loh ya, kalian tuh yang ASN, Anda digaji negara untuk melayani, jangan kan? Anda digaji negara untuk melayani masyarakat.
Kalau tidak bersedia melayani masyarakat, tinggal dua aja, ambil pensiun, apa mengundurkan diri. Iya, kalau tidak sadar, tapi minimal kayak di swasta itu, tidak becus kerjanya saat, misalkan begitu kan bisa gitu kan. Bisa sebetulnya tadi kalau Sebetulnya ya, digunakan di pasal 54, 58 Undang-Undang harusnya 29. bisa. Kalau kepala daerah memahami itu alat ya. Alat untuk melakukan pembinaan kepada para ASN dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berbicara kepala daerah, ini momentum sebenarnya, momentum setelah pilkada serentak kemarin, ini mendekati pelantikan, Besok pelantikan. besok ini direkamnya hari ini dan besok pelantikan. Iya. Nah, saya kira ini kan momentum juga ini. Jadi akan memimpin wilayahnya, kemudian bisa memilih orang-orang yang bisa untuk bekerja gitu. Iya. Terutama tadi menciptakan pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini kan sebenarnya momentum Pak Agus ya. Apa yang sebenarnya bisa dijadikan eh, hal untuk menfilter ini, biar ini orang ini bisa kerja nih gitu. Kira-kira apa sarannya untuk memilih orang-orang ini yang akan bekerja ini? Tentu Misalkan di kepala dinas gitu ya, kan. Nah, ya, gitu. tentu kepala daerah di setiap kabupaten, kota, provinsi di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat ini, ketika masuk sebagai kepala definitif, kepala daerah besok dilantik, kemudian mereka akan dibekali pembekalan sampai baru awal Maret baru masuk kantor. Awal Maret masuk kantor dengan suasana baru, tentu dengan irama yang baru ya. Nanti tentu ke depannya kita harapkan ada penilaian ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih. Tidak mungkinlah datang langsung mengganti kan tidak mungkin. Ada tata caranya, ada tata krama dan aturan yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, yang pelayanan publik yang berkualitas. Maka saya tentu punya ide ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu karena sekarang ini zamannya adalah zaman medsos ya, sebagai pintu, sebagai pewarta kepada masyarakat, bisa jadi kepala daerah sekarang, kabupaten kota itu lebih kepada menyuarakan apa sih buah pikiran dia gitu. Karena ketika itu ditonton di medsos, dia menjadi viral, seperti siapa Jawa Barat sekarang kan, Kang Deddy ya. Dedi Kang Mulyadi. Deddy itu mengulek dia punya APBD. Sekarang dia maunya begini, begini, begini. Nah, untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, tentu kepala daerah yang baru ini akan punya kepala dinas, kabit-kabit yang dia harus memasukkan apa yang menjadi visi misi ke depannya. Visi misi ke depannya apa itu? Sehingga dijabarkan, dilakukan, memastikan. Jadi kepala daerah ini terutama di bidang pengawasan yang digawangi oleh wakil kepala daerah itu harus, bidang pengawasan ini harus ditingkatkan. Sering melakukan pertemuan, sering mengawal pelayanan Harus terukur gitu ya. lebih aktif turun ke bawah gitu ya, ke anak buah lah kira-kira. Betul, di situ kalau tidak salah kan ada yang kepegawaian ya, bagian kepegawaian untuk ditambahlah kepercayaannya untuk memantau, ada tolak ukurnya mereka, ada penilaiannya masing-masing selalu dipantau target-targetnya agar Iya. karena begitu dia masukkan ini kan berarti masih menyelenggarakan program yang Sebelumnya masih ya program sebelumnya. Mudah-mudahan ketika melaksanakan program sebelumnya itu tidak banyak friksinya, gesekannya gitu. Karena kan pemerintahan yang sebelumnya, APBD yang dirancang sebelumnya. Sehingga tidak terlalu banyak friksi. Nah, ketika dia masuk sesuai dengan ketentuan, tentu dia akan juga melihat nih siapa kepala dinas yang bisa, terus apakah mau diganti atau tidak itu kan ada penilaian. Hari ini juga sudah ada reshuffle menteri, Pak. Jadi harus ada baru melewati ya, 100 hari 100 hari. Nah, harus dilihat kepada peraturan yang berlaku. Itu menjadi hal dalam rangka menciptakan pelayanan. Tapi kalau diajak terus apa sih harus melayani masyarakat, misalnya gubernur juga ada visi dan misinya ya. Iya. Misinya kalau saya lihat di dalam seperti gubernur yang sekarang Pak Haji Rian Rosen dan Pak Kesantus ini ada 11 misi ya.
Di sini antara peningkatan PAD. Nah, ini kan sesuatu yang bagaimana cara meningkatkan PAD. Mesti dia berarti harus menempatkan orang-orangnya yang bisa melakukan inovasi supaya peningkatan PAD itu menjadi, kalaupun tidak dia progresif, dia meningkat lah. Meningkat Meningkat. minimal yang diharapkan, Ya minimal ditargetkan itu target itu ada sudah terpenuhi. tercapai gitu Apa ya. ini harus dilakukan apa ini? Jangan pula malah tidak sampai, misalnya 90% pun tidak sampai. Nah, dia harus membutuhkan, apalagi sekarang kan ada sistem-sistem lelang jabatan, apa namanya, open bidding dan lain-lain. Dan ini Pak Agus, kalau melihat dari pengalaman Pak Agus 10 tahun di Kalimantan Barat, kira-kira nih, saya ingin tahu yang harus dan segera diperhatikan di pelayanan publik. 3 ranking lembaga di Kalbar ini harus kira-kira ini menjadi hal yang memang segera gitu. Agar pelayanan publik ini baik. Ini biasanya kan yang paling banyak kasus mana, banyak pelanggaran mana. Ya. Nah, 3 lembaga ini kira-kira apa Pak Agus? Yang biasa dikeluhkan masyarakat nih sakit ya, rumah Rumah sakit, sakit, pelayanan rumah sakit, terus apalagi yang berkenaan dengan dukcapil, pendidikan, itu dua hal, tuh kesehatan, pendidikan. Terus kalau mau ditambah satu ya infrastruktur ya, jalan, jembatan, itu yang apa dialami orang setiap hari. Kalau sakit, bagaimana misalnya rujukannya sampai ke Sudarso, Sudarso misalnya, Pak tempat tidur penuh, apakah memang penuh misalnya kan? Secara apa sih namanya, online tempat tidur iya apakah memang di penuh? website kadang-kadang ada, Iya. cuman biasanya juga nggak update gitu. Gitu ya. Jadi menciptakan sesuatu yang tidak ada dusta di antara kita, Pak memang penuh ya penuh gitu kan. Iya. Jadi penuh ya penuh, kemudian sistem rujukan, sistem antri ambil obat. Ya dan kemarin juga waktu kampanye ini gubernur itu pilkada memang rumah sakit cukup banyak dibahas juga sebenarnya Ya, di kampanye itu. salah satu yang paslon 2 ini adalah jangan ada lagi masyarakat ketika sakit kemudian tidak dilayani dengan cepat. Iya, iya. Sehingga kalau saya menyarankan sebetulnya adalah pemerintah provinsi berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk memperkuat, di mana bisa dia berkolaborasi adalah di seluruh puskesmas di tingkat pertama itu harus dilengkapi tenaga kesehatannya, dokternya, dan alat-alat alkesnya. Sehingga apa? Sehingga orang itu sedikit yang nembus ke RSUD gitu. Jadi di Iya. puskesmas sudah tertangani dengan baik. Rawat inapnya, dokternya, Tidak rawat tidak yang begini harus rujuk, harus enggak rujuk usah. gitu Jadi ya. di tingkat daerah ya, di tingkat kelurahan sudah puskesmas itulah. Jadi begitu dia diperbanyak SDM, alat-alatnya dan dihebatkan di puskesmas itu kolaborasinya dengan kabupaten kota sehingga orang bahasanya cukuplah di puskesmas. Kalaupun ke rumah sakit Sudarso atau rumah sakit yang menjadi rujukan itu memang betul-betul penyakit yang tidak bisa ditangani Iya di minimal di puskesmas. tingkat kecamatan. Bisa selevel rumah sakit di kabupaten gitu kan. Ya, karena kalau semuanya, bayangkan kalau enggak punya alat di puskesmas, Iya, rujuk semua di RSUD, penuh. penuh. Nanti di RSUD rujuknya yang di provinsi Betul, penuh juga itu gitu. rumah sakit. Karena kalau udah orang sakit ini Udah nggak bisa ditunda. enggak bisa ditunda ya. Jadi rumah sakit itu yang harus dilakukan. Selain rumah sakit, ada lagi Pak Agus? Tadi apa, pendidikan sama satu apa tadi? Infrastruktur ya. Nah, kalau sudah bicara infrastruktur ini, dari pengalaman di Ombudsman adalah infrastruktur kita itu jauh berbeda kualitasnya dengan ketika di zaman Belanda. Ada apa gerangan? Lebih bagus zaman Belanda Oh, Pak? zaman Belanda kita Itu kan jadi sudah lama artinya sekali nih. jadi artinya begini nih. Kalau saya boleh, tapi ternyata peraturan enggak bisa ya. Ada sistemnya yang diubah tapi enggak bisa diubah. Misalnya begini, bangun duluan nanti kami bayar. Enggak bisa itu sistem kita. Pakai danamu nanti kita bayar. Jadi bukan sekarang. Orang tender, jual proyek, ngesup dan lain sebagainya, kualitas bahannya. Dan ini memang ya, ini mohon maaf nih sudah umum terjadi. Misalnya bangunannya 10 miliar itu kualitas bahannya gimana tuh? Nanti mungkin cuma jatuh-jatuhnya 6 miliar.
Sehingga bagaimana cara agar satu nilai infrastruktur bangunan kah, jembatan yang berbau infrastruktur itu bisa dibangun full, ya. Mencegah korupsi, mencegah pungli. Ini sulit ini. Ini mentalitas Iya, iya. lagi-lagi. Mentalitas itu adalah kalau sudah punya satu gunung emas, dia akan terus tetap mengambil terus. Nah, ini bagaimana kepala daerah bisa memastikan bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam hal pengawasan. Para kontraktor diwajibkan untuk membangun sesuai dengan dananya. Kemudian gimana cara supaya ini praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme tadi bisa dicegah? Bagaimana sistem supaya apa? Sistemnya lakukan penyadaran bahwa ini uang rakyat. Ya. Karena kalau tidak ada sistem kesadaran berapapun sampai kapanpun itu tetap dia ada kolusi, ada pungli, pasti itu. Dan selalu mendapat celahnya. Selalu dikasih celah. Ini sama-sama kita tahu kalau ngomong begini ada yang marah, banyak bukti. Sebentar baru aja dalam pemeliharaan udah rusak. Iya, kalau menurut saya ketika kita mengajak dan menuntut masyarakat untuk ikut mengawasi, tentukan kuncinya di keterbukaan informasi publik. Betul. Masyarakat dapat info dari mana nih proyek Iya. nilainya berapa, ini Buka apa saja, yang buka. ini Karena yang- dalam peraturan pemerintah itu ada di bidang konstruksi itu melibatkan masyarakat untuk keterbukaan informasi. Ada itu. Ada. Kalau itu Iya, iya. dibuka, ayo libatkan masyarakat, misalnya di setiap desa tolong masyarakat ya. Ini besteknya, buka aja. Iya mas, cuman kadang-kadang kita cuman lihat Plang doang. papan proyek nilainya segini gini. Ini sekarang misalnya zaman Pak Prabowo, terjadi sekarang efisiensi anggaran sampai 306 triliun. Apa maksudnya? Supaya tidak terjadi kebocoran. Memang kacau balau, tapi itu adalah sesuatu budaya baru. Budaya baru untuk dalam rangka penertiban. Nah, kalau nanti ke depannya ini menjadi serius ke depannya, maka pelibatan masyarakat terhadap apapun pembangunan, ayo kita buka. Dananya segini, ini bangunnya begini, ini besteknya. Anda bangunan apa namanya? Campurannya adalah 1,3. Coba masyarakat yang kalau 1,5 kasih tahu. Iya, iya, iya. Jadi sehingga apa? Nah, ini dalam rangka apa? Bagaimanapun juga ini adalah pertaruhan gitu. Pertaruhan kepemimpinan sehingga apa yang dibangun itu memang bangunan ini betul. Dia 90% hampir sama dengan bestek strata gitu. Jangan pula barusan pemeliharaan udah rusak. Begitu diserahkan rusaknya 3 kali. Iya. Ini kami sekarang agak ada menangani ya. Baru pemeliharaan udah jebol. Diserahkan 3 kali rusak. Terus apa? Jangan alergi memberikan informasi yang memang terbuka. Diberikan kepada masyarakat aja. Itu kan uang rakyat. Kenapa kamu? Yang sering terjadi itu begini. Pemilik proyek, kementerian kah dinas, ya, itu justru berkolusi dengan pekerjaan, kontraktornya dalam rangka Kontraktor. melindungi pekerjaan. Oh betul betul. Bagaimana untuk menilai sesuatu pekerjaan sudah betul tanpa kita dikasih bestek? Sudah betul ini Pak, ini bestek. Dengan alasan Iya, ini kadang informasi sudah- yang dikecualikan. Bagaimana kita mau mengakses informasi ini betul? Jadi masyarakat gampang dia bawa tukul hammer itu kan, hammer test tuh. Tuk. Ini campurannya 1,5, harusnya 1,3. Kalau itu ada keseriusan membuka, maka bidang apapun silakan masyarakat ikut mengawasi. Karena apa? Itu uang negara, uang rakyat itu. Ya harus digunakan untuk rakyat. Partisipasi untuk silakan Bapak awasi, tapi jangan ingat mengawasi bukan Bapak malah cari di situ, tapi melaporkan kepada inspektorat, kepada APH, ya. Karena gini, pelayanan yang publik yang baik itu antara seluruh komponen ASN, TNI Polri, terutama APH nih, kepolisian dan kejaksaan itu memang visinya satu, membangun Indonesia. Membangun Indonesia, tidak ada dusta di antara kita gitu. Iya, iya. Ini pelayanan tidak baik karena apa? Ada sesuatu yang tidak nyambung, ada yang dirahasiakan, harusnya terbuka menjadi tertutup. Ini rahasia negara, padahal makanya sekarang Komisi Informasi itu ketika orang melaporkan di sana sebagian besar kalah dinas, karena ternyata bukan rahasia itu. Warkah sekarang, warkah tidak berani dibuka karena ini rahasia negara. Padahal mereka ini jangan lupa nih, ASN, TNI Polri apapun itu semuanya digaji dalam rangka
melayani masyarakat. Jangan terbalik. Nah, apabila paradigmanya terbalik, tak terjadi pelayanan masyarakat. Takut malah, ndak usah lapor polisi lah. Terbalik nanti kita kehilangan biayanya ayam jadi kambing yang hilang. Iya, iya. Nah, itu yang Bang Supri kalau dalam hal pelayanan publik itu begitu. Seluruh ASN TNI Polri BUMN itu semua digaji uang negara untuk melayani masyarakat. Maka budaya melayani itu harus betul-betul. Harus ditanamkan Iya, harus. gitu ya. Siapapun semuanya digaji negara dalam Iya. rangka melayani masyarakat. Jangan terbalik. Ya lalu Anda yang di atas masyarakat nakutin malah. Baik, Pak Agus, ini kalau bicara tentang pelayanan publik ini memang banyak gitu ya, banyak hal. Ya. Banyak masalah juga gitu. Kadang-kadang memang yang kita khawatirkan kan masyarakat jadi apatis gitu, Ya, terhadap betul. negara butuhkan Betul. apa, kemudian masyarakat apatis. Nah, Udah berani itu- lapor. Iya, udah nggak berani lapor, nggak mengurus sekalian gitu. Iya. Jadi karena ini waktunya cukup terbatas, kita akan lanjutkan di lain waktu, Pak Agus. Iya, Ya, Tuan. karena ini cukup kompleks gitu dan sisinya banyak, di banyak lembaga, di banyak pemerintahan juga sama ini, banyak sekali. Saya berjalannya waktu mungkin nanti kita tetap Baik. bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya, gitu. Bang Supri. Ke depan ini kan kita sambil mencobalah ikut-ikut mengawasi, melihat agar pemerintahan terutama di Kalimantan Barat ini di daerah kabupaten kota yang wilayah cukup luas ini bisa dibantu oleh masyarakat juga Baik. gitu. Terima kasih Pak Agus Ya, sama-sama, telah Mas Pri. menyempatkan waktu untuk datang di studio kolaborasi. Kepada para penonton podcast ini jangan lupa untuk subscribe YouTube kami agar kalau ada nanti ada apa-apa juga atau ingin bicara silakan Anda kontak admin kami, bisa bicara di sini juga. Terima kasih Pak Agus. Ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.